Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sahabat Al-Marjan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kultum yang singkat ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita tinggalkan segala larangannya. Betapa bahagianya mereka yang mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan kebaikan, baik itu di dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Hadirin, ketahuilah bahwa di dalam bulan Ramadan ini semakin menjelang akhir, maka semakin besar keutamaannya. Karena semakin akhir, keutamaan di bulan Ramadan ini banyak sekali mengandung keistimewaan dan keutamaan yang besar. Salah satu peristiwa yang terjadi pada malam Ramadan yang tidak boleh kita lupakan adalah peristiwa nuzulul Quran, yakni peristiwa diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini diturunkan saat perang dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis riwayat Imam Tabrani. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar pada bulan Ramadan di langit bumi sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Jamaah Al-Marjan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an mulai diturunkan kepada Nabi ialah ketika Nabi berada di Gua Hira pada malam Senin, malam ke-17 Ramadan tahun ke-40 dari tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan malam nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan ini berdasarkan keterangan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud dari bertemu dua pasukan adalah bertemunya tentara Islam dengan tentara Quraisy di dalam pertempuran Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Adapun ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah kita mengetahui proses dari nuzulul Quran, maka hendaknya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yakni kenikmatan berupa petunjuk ke arah kebenaran, dan semuanya telah terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia itu. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menaruh perhatian kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh, terutama pada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tekun di dalam memperhatikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan membacanya merupakan pendekatan kepada Allah yang paling tinggi dan ibadah yang paling berharga. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memperbaiki bacaan kita di dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri. Lalu kita merenungi makna daripada kandungan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Dan pada akhirnya kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah yang kekal abadi.
Sungguh perlu diketahui bahwa tatkala kita mempelajari dan membaca Al-Quran, pahalanya begitu berlimpah ruah. Bayangkan saja, dalam satu huruf dari Al-Quran bernilai satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan bernilai berlipat 10 kali kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dan berkata hadis hasan sahih. Akhirnya, dengan mengetahui betapa besar keutamaan membaca Al-Quran, maka marilah kita tingkatkan perhatian kita terhadap Al-Quran dengan jalan mempelajari dan mengajarkannya kepada generasi penerus kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.